Anda pelanggan listrik pintar mungkin pernah mengalami kebingungan berikut ini. Anda membayar Rp100.000 tetapi hanya mendapat jumlah kWh listrik sebanyak 70,93 kWh. Mengapa tidak mendapatkan 100 kWh? Mungkin begitu pikir Anda. Atau ketika Anda membayar Rp300.000 melalui ATM atau di gerai penjual token, ternyata Anda hanya mendapat listrik sebanyak 213,23 kWh. Mengapa tidak 300 kWh? Mungkin begitu pikir Anda. Dan pernahkah Anda memperhatikan secara seksama struk pembelian token listrik Anda? Di situ ternyata tercantum berbagai macam biaya lainnya atau biaya non-PLN. Di antaranya ada biaya admin, bea materai, serta pajak PPJ. Mengapa ada semua biaya non-PLN tersebut? Mungkin begitu pertanyaan Anda. Sebagaimana dalam pembelian barang dan jasa pada umumnya seperti ketika makan di restoran, belanja di supermarket, atau membeli tiket secara online, kita lazim dikenakan berbagai biaya lainnya, semisal pajak pertambahan nilai atau PPN, serta service charge atau biaya pelayanan. Nah, begitu pula saat kita membeli token listrik pintar. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing biaya non-PLN tersebut. Biaya admin atau biaya administrasi adalah pembayaran yang dikenakan bank atau gerai penjual karena kita telah ikut memanfaatkan infrastruktur teknologi mereka dalam proses pembelian dan pembayaran. Besar biaya admin ini berdasar berbeda untuk setiap bank dan gerai. Bea materai wajib dibayar pembeli berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2000. Untuk belanja senilai Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, nilai materainya Rp3.000. Untuk pembelian di atas Rp1.000.000, materainya senilai Rp6.000. Peraturan ini sudah berlaku lama, namun memang masih jarang diterapkan oleh peritel. Akan tetapi, tentu saja PLN dan kita semua harus selalu patuh pada peraturan yang berlaku di negara kita. Karenanya, bea materai masuk dalam komponen transaksi pembelian token listrik. Lalu ada komponen pajak penerangan jalan atau PPJ yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah. PPJ secara khusus dipungut kepada pelanggan listrik. Hasil dari pungutan ini menjadi bagian pendapatan asli daerah guna digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah termasuk pemasangan, pemeliharaan, serta pembayaran rekening listrik untuk penerangan jalan umum. Besar PPJ bervariasi karena ditetapkan masing-masing daerah. Di DKI Jakarta misalnya, besarnya adalah 2,4% dari nilai pembelian. Nah, setelah kita memahami komponen-komponen biaya non-PLN yang harus dibayar, mari kita coba menghitung berapa kWh listrik yang didapat dari pembayaran sebesar Rp100.000. Untuk biaya admin, kita andaikan bank atau gerai memungut Rp1.800 per transaksi. Untuk bea materai besarnya 0 karena transaksi di bawah Rp250.000. Untuk pajak PPJ, contoh di Jakarta, besarnya adalah 2,4% atau setara dengan Rp2.303. Setelah dikurangi biaya-biaya tersebut, nilai rupiah untuk token menjadi Rp95.898. Untuk menghitung jumlah kWh yang didapat, kita bagi nilai rupiah ini dengan harga listrik per kWh untuk rumah tangga atau tarif R1 Rp1.300 yang besarnya adalah Rp1.352. Maka sebagai hasil akhir kita mendapat 70,93 kWh. Lalu bagaimana jika kita membayar Rp300.000? Biaya adminnya tetap sama, yakni Rp1.800. Namun kali ini karena nilai transaksi di antara Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, kita dikenakan bea materai sebesar Rp3.000. Pajak PPJ contoh di Jakarta sebesar 2,4% atau setara Rp6.918. Setelah dikurangi biaya-biaya, nilai rupiah untuk token menjadi sebesar Rp288.281. Untuk jumlah kWh kita bagi 288.281 dengan harga per kWh untuk rumah tangga sebesar 1.352 dan hasil akhirnya adalah 213,23 kWh. Nah, semua itu adalah penjelasan bahwa ketika pelanggan membeli token seharga Rp100.000, yang didapat adalah listrik sebanyak lebih dari 70 kWh, bukan Rp70.000. Demikian gambaran dan penjelasan tentang komponen-komponen dari biaya tarif listrik pintar yang harus dibayar oleh setiap pelanggan. Dalam struk pembelian, semua komponen tersebut telah dicantumkan dan ini merupakan bagian dari transparansi.
Semoga saja dengan penjelasan ini kini kita semua tidak bingung lagi. Salam